Pintu kamarnya kebuka, suaminya langsung masuk, pak, langsung pipi kanan, pak, langsung pipi kiri dan ngomong langsung, "Lu seneng, ha? Lu seneng bikin malu suami lu di depan teman-temannya, di depan keluarganya, datengin biar orang-orang ketawain keluarga kita, rumah tangga kita. Lu seneng, lu selalu bikin malu gua di depan teman-teman gua, di depan keluarga gua. Masih seneng, ha? Ini yang lu mau, bikin malu, ha?" Pak. Suaminya terus tanpa puas, tanpa berhenti menyakiti istrinya. Istrinya hanya diam, menangis, berusaha menghindar tapi tetap tidak bisa menghindar. Suaminya terus berkata, "Lu emang kurang ajar ya? Hah? Lu emang kurang ajar. Nggak pernah senang hati lu sama gua. Hah? Keluarga lu udah nyakitin gua, sekarang lu nyakitin gua. Lu bikin malu gua di depan teman-teman gua, di depan keluarga gua. Hah? Gua nggak pernah nyakitin lu nyakitin perasaan gua. Ini akibatnya kalau lu selalu bikin masalah sama gua. Hah? Hah? Lihat mata gua, lihat mata gua." Suaminya benar-benar kesetanan. Mukanya memerah, istrinya menangis. Tapi istrinya masih menahan diri, masih ketakutan, gemetar sambil berkata, "Enggak, enggak, aku nggak maksud kayak gitu. Aku nggak maksud kayak gitu. Aku hanya keceplosan." "Apa? Keceplosan? Lu bilang keceplosan? Hah? Lu terang-terangan ngomong kenceng, didengar teman-teman gua, didengar orang tua gua, keluarga gua, saudara-saudara gua, di acara penting, hah? Di acara penting keluarga gua. Lu emang gak punya otak, hah? Brengsek lu emang jadi istri." "Enggak, maafin aku, enggak maksud kayak gitu. Enggak maksud apa, enggak maksud apa, hah? Lu emang dari dulu seneng nyakitin gua, keluarga lu, ya. Keluarga lu tuh emang selalu bikin susah ke gua. Nganggap gua apa dari dulu. Lu sekarang ikut-ikutan keluarga lu, hah? Lu sekarang ikut-ikutan keluarga lu. Mau bikin malu gua, hah? Mau bikin malu gua. Emang ya, bener. Sebaiknya tuh dari awal gua udah cerai sama lu. Kalau nggak lu lagi hamil, gua udah tinggalin lu dari awal. Emang dari awal tuh udah sebuah kesalahan. Lu selalu nyakitin gua, lu seolah-olah jadi korban. Tapi lu nggak nyadar rasa posesif lu, rasa agresif lu, rasa cinta yang lu bilang itu ke gua bikin malu. Hah? Ngerti nggak? Lu ngerti nggak? Lu ngerti malu nggak? Gua tanya, hah? Lu ngerti malu nggak? Kalau lu nggak ngerti malu, gua harus bilang kayak gimana? Supaya lu sadar, supaya lu tahu. Kalau tindakan lu itu bikin malu gua, bukan sekali dua kali. Bener-bener suasana tegang banget, istrinya ketakutan, suaminya makin tinggi. Istrinya cuma sembah sujud, "Mohon jangan ditinggalin, jangan ceraiin aku. Aku benar-benar sayang sama kamu, aku benar-benar cinta sama kamu. Aku takut kehilangan kamu. Aku nggak bisa hidup sama kamu. Aku nggak bisa, please, please kamu boleh pukulin aku, boleh apain aja aku." Mau apain lagi? Mau mukulin lu beribu-ribu kali, lu nggak pernah berubah. Yang gue harus lakukan ke lu adalah sekarang menceraikan lu, putus, lu kembali ke orang rumah lu. Gue tahu lu nggak kekurangan sama gue. Kalau lu kayak gini terus, itu nih menyakiti gue. Emosi gue bakal terus tinggi. Yang ada gue stroke, mati duluan. Lu juga pengen kayak gitu. Lu pengen seneng lu menjadi janda muda yang kaya raya. Lu nggak butuh harta gua, lu sendiri kaya raya, keluarga lu kaya raya. Kalau emang lu terus menyakiti gua, udah, jangan seolah-olah gua terus yang jahat di mata orang lain. Gua ngomong kayak gini tensinya tinggi, keras, sampai kata-kata hilaf, kata-kata jahat keluar semua sama lu, nggak pernah mempan sama lu. Apa gua minta sesuatu dari lu, dari keluarga lu, hah? Enggak, aku tahu aku hilaf, aku maafin aku terakhir kali. Aku nggak bermaksud. Aku benar-benar gak mau kamu tinggalin aku nggak mau.
Aku rela, aku rela, aku rela, asal kamu gak ninggalin aku gak bisa hidup tanpa kamu. Lu bilang gak bisa hidup tanpa gua, tapi gua bisa hidup tanpa lu. Ya, kalau lu kayak gini terus, lu lebih baik periksa ke psikolog, periksa ke psikiater, minum obat. Kalau lu sendiri merasa kayak gini, lu sendiri gila, tapi lu gak mau minum obat, terus lu membuat suami lu gila, lu mau membuat anak-anak lu gila, ikut-ikutan kayak lu. Lu emang bener. Gue gak mau hilaf, tangan gue mukul-mukulin lu, terus jedotin lu, menyakiti lu, orang lain terus taunya gue yang paling jahat. Terus lu mati ntar, orang-orang nyalain gue masuk penjara, masa depan gue suram gara-gara cinta agresif lu yang terlalu posesif sama gue. Gue kalau tahu dari awal, gue bakal ini pernikahan. Sekarang terakhir kali gue bilang sama lu harus mau berobat ke psikiater, lu harus mau berobat ke psikolog. Kalau enggak, selesai, kita cerai, anak ikut gue gak mau anak itu tumbuh lihat ibunya yang gila, yang posesif, yang agresif, yang gak pernah menghargai perbedaan, gak tahu memposisikan dirinya sebagai istri, sebagai seorang ibu. Sekarang lu beresin muka lu yang lecek ini, ya. Gue udah muak lihat muka lu. Kalau enggak, yang ada gue bisa makin jahat sama lu, bisa makin muak ngeliat lu. Gue gak mau anak kita ngelihat kelakuan gue, ngelihat kelakuan lu selalu berantem kayak gini, dan bakal tumbuh menjadi anak yang hilang rasa cinta. Udah, gue capek. Lu cepet pergi dari muka gue sebelum anak kita ngelihat lu bonyok kayak gini. Terus dia nyalain gue karena gue sebagai seorang suami yang jahat, sebagai seorang papa yang jahat. Jangan terbalik, lu yang jahat, gue yang berspeak up, gue yang jadi korban gara-gara lu. Iya aku bakal nurut, aku bakal jadi selalu istri yang sayang, taat, nurut sama kamu. Tapi please jangan cerain aku. Aku gak mau menjanda sendiri, membesarkan anak-anak sendiri. Aku gak mau kehilangan kamu sayang, aku gak mau kehilangan kamu, please. Aku cantik, aku gak ada berubah apapun. Aku lebih cantik dari wanita manapun. Please jangan tinggalin aku akan nurut sama kamu. Kamu boleh pukulin aku, kamu boleh apain aja aku, tapi jangan cerain aku. Jangan pergi dari rumah ini sayang. Lu tuh gila, lu sadar gak lu ngomong kayak gini? Lu tuh udah jadi samsaknya gua, saking emosinya gua. Lu masih memohon-mohon, menyembah-nyembah, minta gua gak ceraiin lu, gak ninggalin lu. Lu gak sadar rumah tangga kita kayak apa? Rumah tangga kita tuh apa? Rumah tangga tai. Dengar gak? Ini rumah tangga kita tuh udah rumah tangga tai yang udah gak akan bisa dimakan lagi. Udah remah temah, tau gak? Mulut gue udah terlalu jahat. Jangan tambah gue harus mukulin lu setiap waktu, setiap hari lihat kelakuan lu. Kalau kayak gini ujungnya, lu nyakitin diri lu sendiri. Harus gue katain apa lagi lo?
Gue udah gak sanggup hidup sama lo. Gue udah gak mau sama lo. Gak usah khawatir sama anak. Gue akan mendidik, mengasihi mereka. Dan kalau lu kayak gini, bisa aja gue bakal menjauhi anak-anak dari lo. Gue gak pengen anak-anak mencontoh rasa gila lu, karakter gila lu. Bahkan DNA-nya menurun ke mereka gara-gara lu. Gara-gara gue salah pilih. Gara-gara gue salah pilih istri. Istri yang orang gila. Hah? Lu sadar gak lu gila? Hah? Lu gila. Jangan mentang-mentang lu gak minum obat, gak pergi ke psikolog, gak pergi ke psikiater, lu gak gila. Lu gila. Hah? Lu gila. Denger gak? Lu itu gila. Gila. Enggak, aku enggak sayang. Aku menyayangi kamu bener-bener. Aku sangat bersyukur memiliki kamu sebagai suami aku. Gak ada yang bisa menggantikan aku sebagai istri kamu. Gak ada juga wanita lain yang cocok sama kamu. Aku yang selalu paling cocok. Aku yang sabar sayang. Aku yang menerima apapun. Aku rela kamu pukulin. Aku rela kamu siksa. Aku rela kamu ikat. Aku gak bakal lapor ke orang tua aku. Aku gak bakal lapor ke teman-teman kamu. Aku gak bakal lapor ke media sosial. Aku gak bakal lapor sayang. Sayang, maafin aku. Jangan pisahin aku dari anak-anak. Jangan pisahin aku dari kamu. Aku sayang kamu. Aku cinta kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Kamu adalah orang yang aku impikan. Kamu adalah suamiku. Sayang, aku udah sembah sujud mohon sama kamu. Aku gak mau kamu ninggalin aku. Kamu harus menjadi selalu suami aku sampai mata. Sayang, aku gak mau. Aku udah bilang aku gak mau sayang. Kamu harus selalu jadi suami aku. Kamu harus selalu jadi suami aku. Kalau kamu berani ninggalin aku, aku peringatin kamu. Kalau kamu berani ninggalin aku sebagai istri, aku bisa berbuat lebih nekat dari ini. Aku bukan aja bisa memalukan kamu di depan teman-teman kamu sayang. Bukan aja bisa memalukan kamu di depan keluarga kamu. Kamu tahu kan seberapa nekatnya aku, seberapa cintanya aku, seberapa besar rasa sayang aku sama kamu sebagai suami aku sayang. Kamu tahu, kamu gak boleh main-main sama aku. Kamu gak boleh main-main sama aku. Pak! Kamu ngancem aku. Orang gila mau jadi psikopat. Kamu barusan aja bilang mau merubah. Mau iya, mau ini, mau itu. Kamu emang benar-benar gila, tau gak? Gila. Kamu emang sebaiknya pergi ke rumah sakit jiwa. Kamu harus diikat kaki dan tangan kamu supaya sadar kalau kamu itu gila. Kamu harus minum obat, kamu harus pergi ke psikolog dan psikiater. Kamu harus sadar kalau kamu itu gila. Ngerti gak? Karena kamu gak minum obat, gak pergi ke psikiater dan psikolog. Ini akibatnya. Kamu menyakiti diri kamu sendiri. Kamu menganggap kamu gak gila. Kamu pikir kamu gak perlu pertolongan orang yang perlu menolong kamu. Kamu membuat takut anak-anak sayang. Kamu membuat takut aku. Kamu mau bunuh aku. Mau menyakiti aku. Mau membunuh anak-anak. Mau melihat keluarga ini bubar. Jawab. Hah? Bukan kamu aja yang punya emosi. Bukan kamu aja yang ketakutan. Bukan kamu aja yang takut kehilangan. Aku lebih takut kehilangan anak-anak dibanding aku kehilangan kamu. Aku udah kasih tahu. Ini terakhir kali. Kalau enggak, kamu masih melakukan ini juga. Aku gak segan-segan buat memasukkan kamu ke rumah sakit jiwa sendirian diisolasi.